إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Beragam kisah umat di masa lalu yang Allah lukiskan di dalam Al-Quran sejatinya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Bagaimana kekuasaan dan kekuatan Sang Kholik yang tidak terbatas digambarkan secara jelas di dalam kalam sucinya. Cerita umat terdahulu yang dituliskan di dalam Al-Quran merupakan kejadian sebenarnya dari kehidupan di masa lalu dan bukanlah dongeng palsu belaka. Sejatinya kekuasaan yang Allah karuniakan kepada hambanya merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang, selain juga merupakan ujian dan cobaan. Jika sang hamba mampu menjaga kekuasaan yang telah dianugerahkan kepadanya dengan tetap menjaga nilai-nilai kebenaran dan berpedoman pada keimanan, niscaya Allah akan menjadikan kepemimpinan yang diemban sang penguasa sebagai keberkahan bagi dirinya dan rakyatnya. Namun, jika kekuasaan yang dimilikinya justru dijadikan alat untuk berlaku sombong, berlaku sewenang-wenang, dan digunakan untuk menindas sesama manusia, maka Allah Sang Maha Kuasa akan dengan mudah mencabut dan menghancurkan kekuasaan yang telah diberikan kepada hambanya. Inilah kisah Ashabul Fil, kebinasaan pasukan gajah Raja Abrahah. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Di zaman dahulu kala, di negara Yaman kala itu, hidup seorang pemimpin dengan kekuasaan yang sangat besar, dengan bala pasukan tentara yang tidak tertandingi. Abrahah, panglima perang kerajaan Habasyah. Abrahah bisa menjadi raja di Yaman usai pasukan yang dipimpinnya mampu meruntuhkan kerajaan Zunwas yang berkuasa di Yaman sebelumnya. Usai mampu menguasai Yaman, Abrahah lantas mengirimkan seorang utusan agar Raja Najasyi yang memerintah kerajaan Habasyah mengakui kepemimpinan Abrahah di Yaman. Abrahah juga merayu Raja Najasyi dengan menjanjikan pembangunan sebuah rumah peribadatan yang besar dan megah. Maka dibangunlah rumah peribadatan di Yaman dengan begitu megah dan diberi nama Al-Qolis. Nama Al-Qolis sendiri dipilih karena tinggi bangunannya harus membuat orang menengadahkan kepalanya ke atas demi untuk bisa melihat puncak bangunan yang dibuat Abrahah. Tidak sampai di situ, Abrahah juga berniat menjadikan rumah peribadatan buatannya sebagai pusat ziarah dunia, sebagaimana Ka'bah di kota Makkah. Mendengar tentang akan dijadikannya rumah ibadah Yaman sebagai tujuan ziarah, masyarakat Quraisy, khususnya suku Adnan dan Qahtan di Makkah tidak terima. Kemudian sebagian orang Quraisy menyelinap ke Yaman pada malam hari dan menghancurkan isi rumah peribadatan yang dibangun Abrahah. Sehingga pada pagi harinya, para penjaga terkejut melihat isi bangunan yang sudah hancur. Mereka lantas melaporkannya kepada Raja Abrahah. Mendengar kabar bangunan megah yang dibanggakannya hancur, Abrahah sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah yang berada di kota Makkah. Abrahah yang marah
lantas segera menyiapkan prajurit dengan jumlah besar dan bala tentara pasukan gajah untuk menyerang kota Makkah dengan tujuan utama menghancurkan Ka'bah. Ketika warga Arab mendengar kabar penyerangan yang akan dilakukan Abraha, mereka bersepakat untuk mempertahankan Ka'bah dari penyerangan. Namun beberapa koalisi pasukan Arab tidak mampu melawan laju pasukan tempur Abraha. Setelah tiba di Mogomas, yang merupakan daerah di dekat kota Makkah, bala tentara Abraha merampas ternak yang ada di sekitar kawasan tersebut, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Tindakan itu lantas membuat beberapa warga Arab melakukan penyerangan terhadap bala tentara Abraha. Namun dengan mudah dapat dikalahkan pasukan gajah Abraha. Abraha kemudian mengutus seseorang untuk menemui pemimpin Makkah saat itu, Abdul Muthalib. Dirinya menyampaikan pesan bahwa Abraha hanya berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dan Abraha akan memerangi siapa saja yang menghalangi niat mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib yang mendapat ancaman dari Abraha lantas berkata, "Demi Allah, kami tidak mampu untuk melarangnya." Kemudian sang utusan meminta Abdul Muthalib untuk menemui Abraha bersamanya. Di tempat pertemuan, Abraha bertanya melalui penerjemah, "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" "Aku hanya ingin agar engkau mengembalikan 200 ekor untaku," kata Abdul Muthalib. Mendengar hal itu, Abraha menjadi beram dan berkata, "Engkau hanya membicarakan 200 unta milikmu yang hilang, dan engkau biarkan Ka'bah untuk aku hancurkan." Abdul Muthalib lantas menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik 200 unta itu, sedangkan Ka'bah mempunyai miliknya sendiri, yakni Allah yang Maha Berkuasa, yang akan selalu menjaganya." Dengan sombong Abraha berkata, "Dia, Allah, tidak akan sanggup menghalangiku. Kamu tidak akan mampu menandinginya," sahut Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib kembali kepada kaumnya dan memerintahkan kaum Quraisy untuk mengungsi ke puncak-puncak gunung karena khawatir mereka akan merasakan amukan bala tentara Abraha. Abdul Muthalib lantas memegang pintu Ka'bah bersama beberapa dari orang Quraisy, dan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar melindungi Ka'bah dan membinasakan Abraha serta pasukannya. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Pada pagi harinya, Abraha mulai bersiap untuk memasuki kota Makkah. Dirinya juga telah menyiapkan seekor gajah yang sangat besar dari pasukannya, bernama Mahmud. Setelah mereka mengarahkan Mahmud ke arah Makkah, seorang pasukannya yang berasal dari orang Arab datang memegang telinga gajah tersebut, seraya berkata, "Duduklah hai Mahmud, dan kembalilah ke tempat asalmu, karena sesungguhnya sekarang kamu sedang berada di tanah Allah yang suci." Gajah itu pun duduk menderum, tidak mau bergerak mendekati kota Makkah. Pasukan Abraha mencoba mengarahkan Mahmud untuk mendekati Makkah, namun gajah itu tetap menolak. Berbagai cara dilakukan dengan memukul hingga menusuk belalai sang gajah, tetapi tetap tidak dapat menggerakkan langkah Mahmud. Sebaliknya, jika hewan tersebut diarahkan ke tempat lain, gajah itu dengan cepat berlari. Lantas dengan kuasanya, Allah mengirimkan bala tentaranya yang merupakan sekelompok burung. Setiap burung membawa batu kerikil panas yang masing-masing di paruh dan kaki mereka.
Setelah berada tepat di atas pasukan Abraha, burung-burung tersebut dengan segera menjatuhkan kerikil panas yang mereka bawa. Tak ayal, semua pasukan bala tentara Abraha mati seketika. Ketika batu panas menghujani kepala mereka, hingga seluruhnya mati mengenaskan. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sejatinya, kekuasaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya semata-mata merupakan karunia dan cobaan untuk melihat siapa dari mereka yang bersyukur dan siapa yang kufur. Jika kekuasaan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada mereka yang berkuasa. Namun sebaliknya, jika kekuasaan digunakan untuk berbuat kerusakan di bumi, maka Allah Sang Maha Perkasa akan menjatuhkan hukumannya bagi mereka yang berlaku zalim. Sesungguhnya pada kisah-kisah umat terdahulu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat, akan tetapi pembenaran kitab-kitab sebelumnya yang menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Allahu a'lam bishawab.